Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Sebelum mulai, Nek mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe ya. Dan buat yang belum, nggak apa-apa, kalian bisa lihat-lihat dulu. Kalau suka, bisa subscribe juga. Oke, jadi hari ini Nek mau melanjutkan cerita mengenai kasus-kasus di mana para artis atau selebriti Korea bunuh diri. Dan ini part 2-nya ya. Kalau kalian mau lihat part 1-nya, kalian bisa klik card di atas, atau kalian bisa lihat video-video seru lain di channel Nai. Oke? Nah, langsung aja, mari kita mulai. Seperti biasa, video ini bertujuan untuk mengedukasi, bukan menginspirasi. Jadi diharapkan kebijakan penonton sekalian ya. Langsung aja, mari kita mulai. Kasus yang pertama ada dari Suli. Waktu itu kasus ini tuh ramai banget, jadi aku yakin kalian pasti tahu. Choi Jin-ri, atau lebih dikenal dengan nama panggung Suli, adalah wanita kelahiran 29 Maret 1994. Suli adalah aktris, penyanyi, penari, model, dan MC. Ia debut saat masih kecil pada tahun 2005. Dia merupakan mantan anggota girl band Korea Selatan, FX, yang bergabung pada tahun 2009 di bawah label SM Entertainment. Jasadnya ditemukan oleh orang dari agensi SM Entertainment pada 14 Oktober 2019 sekitar pukul 15.21 waktu setempat. Tim medis yang mendapatkan laporan dari manajer Suli segera mengirimkan ambulan ke kediaman Suli. Pada saat mereka tiba, mereka menemukan bahwa Suli sudah meninggal. Ia menunjukkan tanda-tanda henti jantung dan kelumpuhan pasca kematiannya. Suli mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Suli sendiri pernah mengungkap bahwa ia menderita gangguan panik dan fobia sosial. Suli juga sudah mengalami depresi berat akibat komentar jahat dari warganet yang sering ia terima. Beberapa bulian yang diterima Suli antara lain saat dia pernah memposting foto ciumannya dengan Choi Za yang merupakan kekasihnya saat itu. Ada juga ketika Suli menggigit kucing peliharaan yang katanya menyakiti kucing tersebut. Ada juga bulian lain saat Suli nge-tag akun Instagram G-Dragon, padahal G-Dragon dan Suli itu merupakan teman baik. Dan masih banyak lagi bulian yang diterima oleh Suli. Pihak SM Entertainment sendiri sudah buka suara atas wafatnya Suli, namun netizen masih menyayangkan sikap perusahaan yang seakan-akan tak belajar dari kasus terdahulu Jong Hyun Shiny yang udah aku bahas sebelumnya di part 1. Selanjutnya ada kasus bunuh diri Go Hara. Go Hara lahir pada 3 Januari 1991 dan dikenal sebagai Hara. Dia adalah seorang penyanyi dan aktris Korea Selatan yang merupakan anggota girl group Kara dan juga muncul di drama televisi termasuk City Hunter pada tahun 2011. Dia memulai debutnya sebagai solois pada Juli 2015 dan karir solonya terputus pada 2018 setelah dia terlibat dalam kasus hukum dengan mantan pacarnya Choi Jong-bum. Kasus ini dimulai ketika dia menyerang Go dan mengancam akan merilis video seks mereka untuk membahayakan karir Go Hara. Pada Mei 2019, Go Hara melakukan sebuah percobaan bunuh diri. Saat itu nyawanya berhasil diselamatkan dan beberapa hari kemudian Go Hara mengeluarkan permintaan maaf atas upaya bunuh dirinya ini. Ia juga mengungkap alasan mengapa ia melakukannya karena merasa sangat tertekan atas beberapa kejadian yang kian menumpuk. Tapi sayangnya Go Hara ditemukan meninggal hanya selang 6 minggu setelah sang sahabat Suli yang juga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Hara ditemukan tewas di rumahnya di Cheongdam-dong, Gangnam oleh manajernya dengan penyebab kematian yang diputuskan sebagai kemungkinan bunuh diri. Polisi menemukan catatan bunuh diri yang ditulis oleh Go dan menyampaikan bahwa tidak ada kecurangan. Otopsi tidak dilakukan atas permintaan keluarganya dan pemakaman Go diadakan secara tertutup di rumah sakit Gangnam Severance oleh anggota keluarga dan teman-teman. Dan pada tanggal 27 November, tubuh Go dikremasi dan jenazahnya diabadikan di Sky Castle Memorial Park di Bundang, Gyeonggi-do. Yang selanjutnya ada kasus bunuh diri Choi Jin-sil. Choi Jin-sil yang lahir pada 24 Desember 1968 adalah seorang aktris yang begitu populer di Korea. Dia dianggap sebagai salah satu aktris terbaik di Korea Selatan dan dijuluki The Nation's Actress. Dia memainkan peran utama dalam 18 film dan 20 drama televisi. Dia muncul dalam 140 iklan dan memenangkan Grand Bell Award ke-33 untuk aktris terbaik. Choi Jin-sil menikah dengan salah satu atlet bisbol Korea, Jo Sung-min, di tahun 2000. Pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak, namun sayang sang suami melakukan kekerasan terhadap Jin-sil saat ia mengandung anak keduanya. 2 tahun kemudian, Choi Jin-sil kembali menjadi korban kekerasan suaminya dan ia pun secara terang-terangan menyatakan kepada publik sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Wajahnya bengkak dan memar akibat perbuatan suaminya. Karena tak tahan menahan penderitaan, akhirnya ia memutuskan untuk bercerai. Suaminya juga memiliki utang piutang dan Jin-sil pun harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Masalah demi masalah menimpa kehidupan Choi Jin-sil. Ia bahkan sempat dituding terlibat dalam kasus bunuh diri aktor An Jae-won, di
mana dia dituding sebagai rentenir yang kejam. Aktor itu akhirnya bunuh diri karena tak mampu membayar hutangnya. Hal itu membuat ibu dua anak ini menjadi stres dan tertekan, apalagi ditambah banyaknya komentar buruk yang muncul di dunia maya. Pada Oktober 2008, Choi Jin-sil ditemukan tewas gantung diri di kamar mandi di kediamannya di Seoul, dan banyak dugaan kematian aktor An Jae-hwan sebagai salah satu penyebab artis ini memilih gantung diri. Namun Choi Jin-sil dinyatakan tidak bersalah menurut penyelidikan polisi. Selain itu, banyak juga kejadian yang menimpanya, mulai dari manajer yang bunuh diri, suaminya yang kasar, ada juga kejadian saat dia mengajukan cerai dan hak asuh anak, ia justru diputus kontrak oleh perusahaan iklan. Dan semua itu diduga menjadi faktor Choi Jin-sil nekat mengakhiri hidupnya. Sebelum ditemukan bunuh diri, ia sempat menuliskan kesedihan hatinya. Dia sempat menuliskan pesan meminta agar anak-anaknya dijaga apapun yang terjadi. Ia dikabarkan mengalami depresi sejak tahun 2004 lalu, dan sejak kematiannya, kedua anaknya diasuh oleh ibunda Choi Jin-sil. Aksi bunuh diri Choi Jin-sil juga diikuti oleh saudara laki-lakinya yang bunuh diri pada tahun 2010. Yang terakhir ada kasus kematian An Jae-hwan. Ini yang katanya berkaitan dengan kasus Choi Jin-sil sebelumnya ya. An Jae-hwan lahir pada 8 Juni 1972. Dia adalah seorang aktor Korea Selatan dan dia pernah bermain dalam beberapa judul film dan juga drama. Tapi sayangnya di pagi hari tanggal 8 September 2008, An Jae-hwan ditemukan tewas di dalam mobilnya. Mayatnya ditemukan dalam kondisi membusuk yang menunjukkan bahwa dia telah meninggal kira-kira berminggu-minggu atau bahkan sebulan sebelumnya. Kasus itu diputuskan sebagai bunuh diri karena sesak napas karena ditemukan beriket arang di dalam mobil dan mungkin menjadi penyebab kematiannya. Sebuah catatan bunuh diri juga ditemukan di mana ia menyatakan cintanya kepada sang istri Jung Song-hye. Ia baru 1 tahun menikah dengan istrinya yang merupakan seorang komedian. Netizen membuat berbagai spekulasi tentang bunuh diri An Jae-hwan, dan menurut seorang teman dekat Jung Song-hye, An Jae-hwan gagal dalam usaha bisnis merek kosmetik yang ia luncurkan awal tahun itu. Penjualan turun drastis dan beberapa pemirsa, terutama haters, memboikot acara live shoppingnya tersebut. Akibatnya, An Jae-hwan berhutang sebesar 4 juta US dollar, dan karena hutangnya terus meningkat, debitur datang setiap hari ke apartemen An Jae-hwan dan mengancamnya bahwa mereka akan mengungkapkan utangnya kepada publik dan menghancurkan karir An Jae-hwan dan Jung Song-hye dalam sekejap jika mereka tidak mengembalikan uangnya segera. An Jae-hwan memutuskan untuk memutus semua kontak dan menghilang selama sebulan. Jung Song-hye tidak melaporkannya kepada polisi karena dia ingin merahasiakan masalah utang ini dari publik. Setelah kematiannya, sahabatnya Choi Jin-sil yang sebelumnya aku jelasin juga ditemukan tewas karena bunuh diri. Pemakaman An Jae-hwan diadakan pada 11 September 2008 di Rumah Sakit Seoul Gangnam Songmo, dan pemakaman ini dihadiri oleh banyak teman dan kerabat selebriti. Nah, itu dia mengenai para artis yang memutuskan untuk bunuh diri. Jujur aja beberapa kasus ini Nay baru tahu, dan ada juga yang cukup ramai waktu itu ya, kayak pas kasus Suli deh. Nah, kalau kalian pernah dengar mengenai kasus-kasus ini nggak? Gimana pendapat kalian mengenai video ini? Dan share juga ya pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa kalian tonton video part satunya di channel Nay, dan kalau kalian ada ide untuk next video bisa banget DM Nay di IG Nay @nadiarahmatin. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian suka dengan cara Nay menyampaikan ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye. Cepet banget ngomongnya. I'm a rapper.